kita dirayakan. Oh iya, ada party. Nama partinya apa? Karena aku udah menikah, jadi otomatis pertanyaan selanjutnya adalah punya anak. 안녕하세요. Halo teman-teman, aku Yuna dan hari ini ada 제 친구들이 왔어요. Jadi ini teman aku Rahma. 안녕하세요. Dan 자기소개 먼저 한번 해주실래요? Aku Rahma, aku temannya Hyuna. Dulu kita ketemu pas di Korea ya tahun 2015. Iya. Kebetulan banget aku jadi guru bahasa Indonesianya aku, guys. Iya, alhamdulillah muridnya pintar. Jadi sekarang jadi terkenal. Oh my god. Ya, jadi Rama dulu exchange student di kampus aku. Jadi Rama bisa bahasa Korea juga. Di sini ada Ami juga, guys. Halo, aku Ami. Aku teman sekampusnya Rahma. Dulu kita bareng-bareng di HI. Terus aku juga sempat dikenalkan dengan Hyuna. Dulu ya, pas Dulu sih. aku pertama kali ke Indonesia gitu. Udah Benar. lama banget, itu 2016. Sekarang 2022. 6 Ya, tahun yang lalu. iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. bentar lagi hari Kartini kan tanggal 21 April ya. 그래서 한국에서 그리고 인도네시아에서 여성으로서 이렇게 잘하고 지내는 거에 어떤 차이점, 뭐 공통점이 있는지 같이 얘기를 해보려고 합니다. Kalau aku tuh selalu disuruh kayak yaudah anak perempuan tuh harus nyapu, nyuci gitu. Tapi sebenarnya adik sama kakakku tuh nggak disuruh kayak gitu. Oh, sama orang tua. Sama orang tua. Bukannya aku protes juga sih disuruh nyapu. Sebenarnya aku mau nyapu nyuci gitu dan emang aku lakuin. Tapi kalau kita nyapu nyuci nih, tapi kemudian kita ngelihat kakak atau adik kita tuh ya rebahan aja, Iya, kan gitu. agak kesel ya. Kan waktu itu sebagai anak perempuan kan kita yang ngerasa juga oke, kok aku disuruh tapi kakak dan adik laki-lakiku tuh enggak. Mungkin dari kecil udah ngerasain perbedaan itu sih. Tidak adil dunia ini gitu ya. Aku mau nonton kartun. Tapi kenapa disuruh-suruh gitu. Oh, Sementara gitu. adekku nonton kartun biasa aja gitu. Kalau Rama gimana? Aku kan 4 bersaudara, kakak cewek, kakak cowok, aku dan adik cewek. Iya. Jadi karena ceweknya 3, jadinya sama sih cewek yang dianggap yang karena cewek jadi harus nyapu, harus cuci piring, harus bersihin apa-apa gitu. Tapi karena kebetulan aku punya kakak cewek, jadi rasanya aku nggak semenderita gitu. Karena ada temennya gitu, ada temennya nyapu. Aku biasanya sama kakak aku yang cewek gitu yang bersih-bersih. Aku juga setuju sama Ami bahwa ini tuh bukan masalah kita protes. Kok kita yang nyapu, kok kita yang itu enggak. Tapi kayak kenapa ya kok seakan-akan pekerjaan itu jadi pekerjaannya perempuan kayak gitu sih. Dari Kayak, kecil gitu. Iya, dari kecil. Maksudnya kenapa kita udah diajarkan perbedaan itu berdasarkan apa ya, perempuan dan laki-laki kayak gitu sih pas kecil. Oh, kalau aku ya, mohon maaf, agak berbeda, sangat berbeda karena aku nggak pernah disuruh kerja kayak gitu. Sebenarnya aku juga waktu misalnya kelas 1 kalau di Korea kita tuh selalu pakai kayak sepatu khusus untuk apa ya di dalam ruang kelas gitu. Nah itu mama nyuruh cuci sih karena sepatu aku sendiri gitu. Tapi mama nggak nyuruh aku cuci sepatu kakak aku yang laki-laki itu sih enggak. Tapi nyucinya sendiri gitu. Jadi kita tuh selalu tuh sama. Jadi emang itu kerjaan manusia, bukan kerjaan cewek atau cowok gitu. Tapi misalnya kayak buang sampah atau ya bersihin kamar itu ya masing-masing gitu. Jadi aku nggak pernah di apa, 뭐 엄마가 막 너는 여자니까 이거 해야 돼 이런 거는 딱히 없었어. Dan juga kayak sampai sekarang pun malah kakakku karena dia tuh anak pertama gitu kan, walaupun dia anak laki-laki dia lebih ini kerjaannya lebih banyak gitu. Cibannya itu banyak aku gitu. Aku setuju banget sih sama Hyuna, kayak ya itu kerjaan manusia gitu, kayak bukan masalah perempuan atau laki-laki. Iya. Kayak ya kan namanya manusia ya, kalau kotor ya dibersihin dong. Masa kita kayak berharap orang lain ngebersihin untuk kita ya. Kalau katakanlah sultan punya membantu terus ya nggak apa-apa, atau katakanlah masak gitu beli terus ya nggak apa-apa gitu. Kalau sultan ya. Ya tapi kayak mungkin katakanlah kalau di Indonesia kita masih mampu menjangkau untuk bayar orang untuk bantu gitu ya. Oh iya. Tapi kayak pas aku kebetulan pas kuliah di UK kemarin kan ada banyak juga teman-teman yang cowok. Ya mereka walaupun laki-laki ya mereka akhirnya juga bersih-bersih, mereka juga masak. Karena ya kalau nggak gitu mereka nggak bisa hidup gitu. Iya, Itu emang. kan kayak ya
skill untuk bertahan hidup semua manusia gitu, kayak seharusnya nggak ada hubungannya sama perempuan atau laki-laki gitu. Masa-masa SMP sebagai perempuan tuh kan sebenarnya juga pasti ada soal pertama kali menstruasi. Aku ini nggak bisa dilupakan, soalnya aku itu kelas 6 SD. Itu aku agak cepat ya SD kelas 6 gitu kan. Terus pas aku hari pertama itu apa ya, sakit banget. Sakit banget kan, aku tuh bete banget. Jadi tuh di kelas aku gini terus panjang hari, cuma di meja cuma gini terus gitu kan. Dan juga kayak malu dong ngomong ke siapa, aku mulai nih gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya gurunya tanya pun aku kayak nggak berani. Dan juga sebenarnya waktu itu kan karena baru belajar juga kan, nggak punya pengalaman gitu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat teman-teman aku cewek lain di kursi gitu ada darah gitu, itu lumayan sering sih, karena waktu kita masih anak sekolah itu kan nggak sadar. Maksudnya kan kamu juga dari awal merasa pengalaman memalukan ya, kayak maksudnya harus disembunyikan gitu. Harus disembunyikan dan bete sendiri gitu, nggak ada yang tahu sama sekali gitu. Tapi kayak kenapa gitu kan, itu kan sebenarnya pengalaman natural perempuan ya. Aku juga waktu dulu pertama kali dapet itu, aku ingat banget, aku datang ke ibuku kan, terus kayak, "Bu, ini keluar darah, kenapa?" gitu kan. Kata ibuku, "Oh ya, kamu udah pakai ini." Terus ya udah gitu. Terus kayak, "Yaudah, kamu jangan bilang-bilang ke orang-orang ya kalau kamu lagi ini." Gitu. Jadi dari awal tuh udah dibilang ini jangan kasih tahu ke orang, ini tuh disembunyikan aja gitu. Emang udah mulai kerasa gitu sih dari pertama kali mengalami itu udah mulai kerasa. Dan aku inget banget ada satu episode di mana jadi aku kan lagi les nih, terus aku nggak tahu aku bakal dapet, kan emang pas awal iya kita sih, nggak ngerti siklusnya gimana gitu kan. Waktu itu kebetulan hari Jumat, kalau hari Jumat itu kita pakai rok putih, guys. Rok putih. Terus abis itu les itu kan sampai sore ya. Jadinya aku tuh waktu tuh aku udah percaya diri nih. Ini kan les bahasa Inggris. Aku percaya diri mengajukan diri ke guruku untuk maju ke kelas dan menjawab soal di papan tulis. Oh nggak sih, waktu aku naik gitu, maksudnya aku ke depan, itu ternyata udah tembus. Jadi waktu aku nulis tuh kayak orang pada ribut kan. Pada ribut kenapa gitu. Oh nggak ngeh kan. Terus kayak ada yang bilang kan temanku, "Mi, itu ada darah." Terus aduh, aku malu banget. Aku sedihnya adalah waktu itu aku kurang akses dan informasi ya. Kenapa itu terjadi? Kayak bahwa itu bukan hal yang memalukan ya, sebenarnya itu hal yang normal untuk perempuan. Kok kamu gimana, Mbak? Aku mungkin agak beda sama Hyona sama Ami, karena kebetulan tuh aku baru pertama kali dapat mensku tuh pas SMP kelas 2. Dan aku sejak kelas 1 SMP aku tuh sudah dipaparkan pada kesehatan reproduksi. Jadi aku ikutan penyuluhan kesehatan reproduksi, bahkan aku jadi penyuluh mengenai kesehatan reproduksi. Jadi pas aku pertama kali dapat mens, aku sudah tahu mens ini apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan. Walaupun katakanlah aku nggak tahu se-advance itu ya, yang sampai tahu pilihannya apa aja sih yang bisa dipakai, tapi seenggaknya pas aku pertama kali dapat, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan dan aku nggak takut akan itu. Dan mungkin kebetulan banget juga aku tuh pertama kali dapat mens pas hari lebaran hari pertama. Jadi pas di rumah nenek gitu kan, jadi sama keluarga mungkin ya. Dan kan aku punya kakak cewekku juga udah mengalami mens kan. Jadi itu bukan hal yang asing bagiku, karena aku udah ngeliat, oh bentuknya pembalut tuh seperti ini, oh kayak apa dipakainya seperti ini, dan aku juga mempelajari itu di sekolah gitu. Jadi mungkin aku lebih tenang sih, dan aku jadi setuju sama Ami dan juga Hyona kali, kayak akses informasi itu penting banget supaya ketika kita mengalami hal itu tuh kita nggak ketakutan, kita nggak malu. Tapi kadang waktu aku kecil, kalau di Korea, kalau anak cewek mulai mens itu kita dirayakan. Oh iya, ada party. Nama partinya apa? Ya karena kayak kita udah jadi perempuan gitu sih. Sebenarnya banyak sih teman-teman aku perempuan di 부모님 들이 파티 해주고, malah kita ini kayak jarang. Aku mau tanya ini, kalau harga pembalut di Korea berapa? Tahu nggak? Nah, kenapa aku nanya itu? Karena kayak itu nunjukin kita tuh dari kecil aja tuh udah ada pengeluaran bulanan sendiri gitu. Itu lumayan sih sebenarnya. Sebenarnya lebih baik sering ganti ya. Iya, tapi betul. Karena kita mikirin uang, pasti ada perempuan seperti itu. Jadi dia tuh nggak gantian. Karena sekolah aku kan memang sekolah cewek, sekolah khusus cewek. Jadi aku tuh ngerasa banget. Maksudnya kita bisa nyium, tahu nggak sih? Iya, baunya agak. Kalau udah lama kan. Wah, nggak enak banget. Iya nggak sih? Aku nggak suka banget itu. Aku nggak sampai. Iya, aku juga nggak sampai ngebau orang, tapi
kadang aku ngerasa kalau aku kayak oh ini waktunya ganti, karena aku setuju ada baunya kan memang kan, jadi kayak kita ngerasa oh ini waktunya ganti. Tapi ya aku setuju juga bahwa kayak kadang ada orang-orang yang sengaja nggak ganti karena ya memang mahal gitu untuk beberapa orang gitu. Dan itu mempengaruhi kesehatan dan hygiene mereka juga kan. Kalau ketika udah masuk kuliah tuh gimana? Kan udah gede nih ya, udah dewasa juga gitu. Jadi kalau masuk kuliah itu kan mulai dewasa gitu lah ya, mulai dianggap orang dewasa kan. Nah, waktu itu aku ngerasa beruntungnya adalah karena aku bisa kuliah di UI gitu. Alhamdulillahnya juga orang tua aku bisa membiayai gitu. Aku menyadari itu suatu privilege banget sih, karena jadi gini, aku punya teman masa kecil, dia tetangga di rumahku di Lampung. Dia itu beneran tetangga banget nih sama aku. Kita sering main bareng, tapi waktu tumbuh besar kita jadi jarang main gitu karena sibuk sekolah gitu. Akhirnya waktu aku kayak udah masuk UI nih di Depok kan, terus balik ke Lampung buat lebaran gitu kan. Akhirnya ketemu Nur nih. Dia datang dengan udah membawa satu bayi di sini dan satu anak kecil di sini. Jadi di dua tangannya dia udah punya 2 anak basically, sama aku baru semester 1. 15 tahun udah punya 2 anak gitu. Jadi kayak ya wah aku kaget sih. Aku tanya kan sama dia, kok bisa udah punya 2 anak? Kata dia ya karena orang tuanya nggak membiayai, jadi dia nggak SMA. Akhirnya dia menikah. Waktu itu aku beneran ngerasa, wah kalau aku tuh dilahirkannya di rumah sebelah, kayaknya aku nggak ke UI gitu kan, karena takdir kita beda banget meskipun rumah kita bersebelahan gitu kan. Jadi ya aku kerasa banget sih itu privilege-nya bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Kalau di fenomena di sekitar aku yang aku temuin, mungkin bukan dinikahkan tapi jadi pekerja rumah tangga. Dan jadi pekerja rumah tangganya itu nggak cuma di Indonesia tapi juga ke luar negeri. Jadi kalau TKW jadi TKW gitu. Dan walaupun itu nggak terjadi di katakanlah tetangga rumah aku gitu ya, tapi dulu kan pas kecil aku tuh tinggal di rumah nenek gitu kan. Nah, teman-temanku yang main di rumah nenek, pas aku main ke rumah nenek yang di desa gitu, aku tanya, "Mbak ini kemana? Mbak ini kemana?" gitu kan. "Oh, sekarang udah kerja di Taiwan, udah kerja di Arab." Oke, maksudnya kayak wow, ini aku bukan merendahkan mata pencaharian mereka ya, tapi kayak betapa berbedanya gitu. Maksudnya kayak aku juga setuju sama Ami bahwa kita tuh pas kecil tuh bareng loh, kita mainan bareng loh. Tapi kayak ternyata ketika ada mindset yang berbeda gitu dari katakanlah lingkungan keluarga kita, itu ternyata juga mempengaruhi kita ke depannya gitu. Dan bukan berarti kayak bekerja atau punya anak nikah itu lalu derajatnya lebih tinggi dibandingkan mengejar pendidikan, itu bukan gitu ya, kita nggak ngomong gitu, tapi fakta bahwa itu masih umur semuda itu gitu. Umur semuda itu yang sebenarnya bahkan di hukum kita sendiri pun sebenarnya wajibnya 12 tahun kan, 12 tahun belajar sampai SMA, setidaknya lulus SMA dulu kan. Tapi bahkan nih kayak temenku itu dia lulus SMA juga enggak jadinya, gara-gara dia oleh orang tuanya dipandang lebih menguntungkan kalau dia menikah aja gitu. Jadi pendidikan tidak dianggap menguntungkan gitu. Iya, bahkan ya kan pas terus sekarang aku di Jakarta kan, kayak ketika ketemu Mbak yang bantu tuh pas tanya, aku pikir Mbak usianya berapa? Usianya baru 17, kelahiran 2005 kayak Mbak kayak 17 tahun. Sedihnya tuh kayak apa ya? Aku di usia seperti itu tuh yang aku galaukan adalah film Korea, drama Korea, ya gimana biar masuk UI, kayak maksudnya itu adalah kegalauanku gitu. Tapi kayak ketika bertemu Mbak ini bahwa dunianya tuh sangat berbeda kayak tiba-tiba pengen tanya, kalau anak perempuan ya nikahnya usia muda gitu. Nah, kalau si suaminya kira-kira usianya emang sama atau beda gitu? Kalau ini kalau di sini menurutku macam-macam sih, kayak ada yang seumuran, tapi ada juga tuh yang kasus, apalagi yang kasus perkawinan anak dinikahkan yang dipaksakan gitu ya. Itu bisa sama dengan bahkan kayak dengan kakek 70 tahun tuh ada loh. itu ada. Ya itu kayak maksudnya ada. Beneran ada. Iya kayak unfortunately dengan sangat sedih itu ada gitu. Dan ya sebagai perempuan, sesama perempuan sedih juga kita, masa kayak apakah itu benar-benar pilihanmu gitu ketika kamu memilih menikah dengan orang yang, apalagi kamu di usia yang sangat muda dengan orang yang
usia sangat jauh pantarannya darimu, kayak aku sangat mempertanyakan sih apakah itu benar-benar pilihan mereka gitu. BTW karena kita akan ngerayain Hari Kartini juga kan. Jadi aku baru dengar kalau Era Kartini tuh sebenarnya nggak pengen nikah dulu kan. Dia pengen mengejar pendidikannya dulu. Dan setahu aku Bu Kartini itu juga dia meninggalnya gara-gara komplikasi masalah persalinan. Itu kan hamil usia muda itu kan tidak mudah ya. Badannya kan juga belum siap gitu. Bayangkan dari zaman Bu Kartini itu masalah seperti itu, dan sampai sekarang masih banyak banget masalah kayak gitu gara-gara ya salah satunya ya perkawinan anak itu. Kaget banget sih ini culture shock. Aku juga kaget banget, orang Indonesia aja kaget ini terus terang. Karena ya itu maksudnya, bahkan ketika kita sama-sama perempuan Indonesia ternyata ada keberagaman yang sebegitu besarnya. Katakanlah aku dan Ami yang kita tetap bisa sekolah, tapi ternyata anak-anak seusia kita yang bahkan sangat dekat dengan kita bisa mengalami hal yang sangat berbeda. Itu pun sangat menyedihkan ya. Kayak sangat gue. Sekarang di usia kita nih, apa sih yang diomongin? Kayak kan kamu perempuan udah usia segini, apa yang sering diomongin ke kalian gitu? Karena aku udah menikah, jadi otomatis pertanyaan selanjutnya adalah punya anak. Kalau di aku, karena kan aku udah nikah ya, jadi pertanyaannya apa, kapan punya anak? Karena aku belum nikah, so that's the question for me. Itu pertanyaan buat aku, kayak ya selalu ditanya kapan nikah gitu. Kalau aku ini malah kalau di Indo juga banyak sih, dan dari komen juga banyak banget yang bilang suruh diet, Yuna gendut banget. Itu sebenarnya banyak banget loh. Jadi aku kayak orang-orang suka komen gitu itu bukan hanya 1-2 aja, dan banyak yang sangat khawatir. Oh Yuna nanti kamu gendut loh, jangan makan yang banyak kayak gitu. Nah ini kan urusan aku sendiri ya, maksudnya aku bisa kontrol. Dan juga menurut aku ya kayak aku suka-suka aja sama aku gitu loh. Garis besar dari cerita kita bertiga adalah kenapa orang sama ngurusin itu ya tentang hidup orang lain gitu. Kayak ke kamu yang masalah kapan punya anak, ke aku kapan menikah, dan kamu kenapa makan banyak sih? Halo, ini hidup kita loh. Ketika kamu mau memutuskan kapan kamu punya anak, ketika aku memutuskan kapan aku menikah, dan kamu memutuskan kapan kamu makan, itu urusan kita. Itu bukan urusan orang gitu kan. Kenapa orang semengatur itu ya? Padahal maksudnya ya gini, maksudnya kalau ada apa-apa katakanlah tentang anakku nanti, atau tentang pernikahanku nanti, atau tentang badannya Hyona, orang-orang itu apakah orang-orang yang akan datang dan membantu kita gitu? Tapi kenapa kok kita tuh pengen banget sih ngomentarin hidup orang? Emang ada apa sih yang bikin kayak gitu? Ya ini hidup gitu loh, kita punya hidup kita masing-masing, kita punya alasan kita masing-masing kenapa kita memilih apa yang kita lakukan. Jadi kenapa kita cepat itu menilai dan mengomentari hidup orang gitu sih? Ibu Kartini pun ketika beliau memperjuangkan aspirasi perempuan di Indonesia, beliau juga menulis surat pada temannya di Belanda tentang perjuangannya, tentang bagaimana situasi perempuan di Indonesia, dan ternyata surat-surat beliau yang akhirnya membawa perubahan pada Indonesia di saat itu. Karena justru karena kita sayang sama Indonesia nih, kita sayang sama orang-orang Indonesia, kita pengen banget supaya kita baik-baik bareng-bareng. Kita nggak pernah tahu, ya semoga aja lah obrolan kita hari ini ada manfaatnya gitu buat kita semua. Amin. Aduh, terima kasih banyak Rahma dan Ami udah ceritain, udah sharing banyak pengalaman. Masih juga udah undang kita di sini. Sama-sama. Akhirnya. Dan juga katanya kalian kayak ada organisasi buat edukasis itu untuk menjadi ruang aman untuk semua perempuan belajar. Kalau teman-teman tertarik boleh deh ke Instagram kita edukasis, kita sharing-sharing bareng di sini. Oh, kalau cowok nggak boleh ya? Oh, nggak apa-apa. Cowok boleh. Ya, karena ya penting loh cowok untuk tahu itu juga kan. Cowok dan cewek kan kita akan hidup bersama-sama terus, jadi saling memahami supaya kita tuh nggak terus terkungkung stigma-stigma gitu. Keren banget. Kayaknya kita ngobrolnya udah ini ya. Kita ini tuh habis maghrib, habis sholat tarawih juga. Kayak kita tag-nya mulai jam 9 malam loh. Ini udah mau jam berapa ya? Kayaknya hari ini kita tutup di sini aja. Kalau nanti ada kesempatan lain ketemu lagi ya. Oke. Sip, thank you. Ya, terima kasih teman-teman udah nonton sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.